Selanjutnya bagian 5, cara membuat perubahan. Masuk ke bab 23, keputusan yang dahsyat. Sampai seseorang berkomitmen, terdapat kebimbangan, kesempatan untuk mundur selalu tidak efektif. Pada saat seseorang benar-benar berkomitmen melakukan sesuatu, takdir juga bergerak. W.H. Murray, penjelajah, pendaki gunung, orang yang penuh komitmen. Lanjut ke isi bukunya. Konon, ketika Henry Ford pertama menemukan ide untuk motor V8-nya, ia ingin mesin itu memiliki 8 silinder yang ditempa ke dalam satu blok. Aku tidak tahu apa artinya, tapi rupanya itu permintaan yang sangat besar karena satu tim insinyurnya berkata, "Keparat, kamu sinting." Ford menyuruh mereka melakukannya, dan mereka pun bekerja keras sambil menggerutu, hanya untuk kembali dan menginformasikan kepadanya bahwa itu mustahil. Mendengar berita ini, Ford menyuruh mereka untuk melanjutkannya, tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia hanya berkata, "Aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi sampai kalian membawakan apa yang kuinginkan." Dan mereka menjawab, "Kami hanya membuktikan bahwa itu tidak dapat dilakukan." Dan dia menyahut, "Itu bisa dilakukan dan itu akan terjadi." Dan para insinyur itu tidak bisa, dan Ford menimpali, "Bisa." Dan mereka membalas, "Tidak mungkin." Dan dia berkata, "Mungkin." Jadi mereka pun pergi lagi, kali ini selama 1 tahun penuh dan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi mereka pun kembali ke Ford, berlinang air mata, saling tuding, saling jambak, dan Ford menyuruh mereka pergi lagi dan berkata bahwa itu akan dilakukan lagi, dan kemudian di dalam laboratorium di suatu tempat antara membuat origami angsa dari catatan mereka dan membuat suara kentut setiap kali seseorang menyebutkan kata Ford, para insinyur melakukan hal yang tidak mungkin. Mereka menemukan cara membuat blok mesin 8 silinder. Itulah artinya membuat keputusan sungguhan. Bila kamu membuat keputusan yang tiada main-main, kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya dan terus bergerak menuju tujuanmu, apapun yang terlontar di jalanmu. Berhubung akan ada banyak yang dilontarkan, membuat keputusan sangatlah penting. Petuah keren ini bukan untuk pecundang. Pada saat segalanya menjadi sulit atau mahal atau membuatmu berisiko terlihat seperti orang tolol, jika belum mengambil keputusan, kamu akan berhenti. Jika jalanan yang dilalui itu nyaman, semua orang berada di luar sana, mencintai kehidupan mereka yang luar biasa. Seringkali kita berpura-pura telah membuat keputusan, padahal yang sebenarnya kita lakukan adalah mengajukan diri untuk mencobanya sampai keadaan menjadi terlalu tidak nyaman. Henry Ford bahkan tidak lulus kelas 6 dan dia ada di sana memerintah sekumpulan insinyur cerdas terhebat di dunia, membuat dirinya terlihat seperti orang tolol dengan menghabiskan banyak uang dan waktu demi membuktikan kemustahilan. Ford adalah orang yang penuh tekad, dan dia lebih mempercayai firasat serta visinya daripada pemikiran segelintir orang. Dia telah membuat keputusan bahwa dia akan memiliki mesin seperti yang dia inginkan dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Oleh karena itulah, keputusan menjadi begitu penting. Jika kamu punya ide dan harus menghadapi banyak orang yang lebih tahu darimu dan meminta mereka melakukan apa yang kamu katakan, terlepas dari semua bukti yang mereka miliki melawanmu, maukah kamu terus berpegang pada keputusanmu?
Atau jika kamu membutuhkan puluhan ribu dolar untuk memulai bisnis baru, dan satu-satunya orang yang menurutmu dapat kamu mintai adalah pamanmu yang kaya dan menakutkan, yang tidak pernah mengingat siapa dirimu, meskipun kamu bertemu dengannya setiap Natal, akankah kamu meminta itu darinya? Atau jika kamu merasa muak dengan kegemukanmu dan merasa tidak seksi, dan tidak dalam kondisi fisik yang fit, dan satu-satunya waktumu untuk pergi ke gym adalah pukul 5 pagi yang beku saat dirimu sedang tidur nyenyak, maukah kamu pergi? Jika memutuskan akan mencapai tujuanmu, kamu akan melakukan apapun yang diperlukan. Jika hanya menginginkannya tetapi tidak membuat keputusan tegas, kamu akan menunda-nunda dan mulai meyakinkan diri bahwa hidupmu baik-baik saja seperti apa adanya. Disinilah koneksimu dengan keinginanmu dan sumber energi, dan memiliki keyakinan tak tergoyahkan terhadap hal yang belum pernah dilihat menjadi sangat penting. Ada banyak waktu ketika kita mendapatkan ide cemerlang, dan untuk semua ide tersebut gagal atau mendorong kita ke wilayah asing. Jika kita tidak memiliki hubungan yang kuat dengan kebenaran sejati, kita hidup di alam semesta yang berlimpah. Kita mengagumkan, kita mulia dan menakjubkan, mudah dicintai, dan lain-lain. Hasrat yang membara dan keyakinan yang teguh terhadap visi kita sebelum hal itu terwujud. Kita akan menjadi mangsa ketakutan sendiri dan ketakutan orang lain bahwa itu mustahil. Lalu kita menyerah, alih-alih tentu saja mengoreksi atau terus maju dan menghidupkannya. Seperti yang Winston Churchill katakan, kesuksesan adalah perjuangan dari kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Tidak seorang pun sampai ke puncak gunung tanpa jatuh terjerembab berulang kali. Ngomong-ngomong, saat bersikeras di hadapan seruangan penuh insinyur kesal bahwa mesin V8-nya bisa dibangun seperti yang dia bayangkan, Henry Ford baru saja mengalami kebangkrutan dalam usaha pertamanya menciptakan kerajaan otomobil. Jadi pada saat itu, dia sudah memiliki banyak bukti bahwa dia bisa gagal dalam skala besar. Namun keyakinannya terhadap diri dan visinya begitu kuat, sampai-sampai dia tetap bertahan. Terlepas dari semua bukti di sekelilingnya yang menunjukkan bahwa pecundang besar dan menjadi salah satu pengusaha sukses sepanjang masa. Kegagalan sementara itu biasa. Semua orang hebat pernah mengalaminya. Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket SMU-nya karena kurangnya kemampuan. Steven Spielberg, anak putus sekolah, ditolak dari sekolah film sebanyak 3 kali. Thomas Edison, yang dijuluki terlalu bodoh untuk belajar apapun oleh seorang guru, mencoba lebih dari 9.000 eksperimen sebelum berhasil menciptakan bola lampu. Soichiro Honda, pendiri Honda Motor Company, ditolak oleh Toyota untuk posisi insinyur sehingga dia putuskan memulai perusahaannya sendiri. Guru musik Beethoven menganggapnya tidak berbakat dan lebih spesifik lagi payah dalam mengubah lagu. Beethoven menulikan diri, aku tahu dia memang tuli, sorry. Fred Smith menulis sebuah makalah sewaktu kuliah di Yale tentang gagasan besarnya untuk layanan pengiriman semalam. Dia mendapat nilai C, dia tetap mendirikan FedEx. Satu-satunya kegagalan adalah menyerah. Segala hal lain hanyalah periode mengumpulkan informasi. Tak ada misteri besar dalam hal ini. Kalau kamu benar-benar menginginkan sesuatu dan memutuskan untuk mendapatkannya, itu yang akan terjadi. Kamu pernah melakukan hal itu sebelumnya, kamu berhasil menurunkan berat badan, mendapatkan pekerjaan itu, membeli rumah itu, berhenti dari kebiasaan buruk itu, membugarkan diri, mengajak seseorang berkencan, menghamburkan uang membeli tiket di baris depan memanjangkan ponimu,
Kamu hanya perlu mengingat bahwa kamu dapat melakukannya dengan apapun dalam hidupmu. Bahkan hal-hal yang saat ini menurutmu berada di luar jangkauan. Ada banyak orang di luar sana di dunia yang menjalani kehidupan yang hanya bisa kamu impikan. Banyak di antaranya tidak sehebat dan seberbakat dirimu. Kunci kesuksesan mereka adalah mereka memutuskan untuk mencapainya. Mereka berhenti mendengarkan alasan klasik yang melelahkan, mengubah kebiasaan buruk mereka, dan maju terus pantang mundur. Berikut ini caranya. Kalau kamu juga mau mengikuti jejak mereka. Satu, aku sangat menginginkannya. Kamu harus memiliki hasrat besar di balik keputusanmu atau kalau tidak, kamu akan menyerah begitu keadaan menjadi sulit. Rasanya seperti orang yang dihipnotis untuk berhenti merokok saat mereka tidak benar-benar ingin berhenti merokok atau mencoba menurunkan berat badan saat mereka lebih senang makan pizza daripada bisa melihat ke bawah dan memandangi kaki mereka. Tidak pernah berhasil. Beberapa bulan yang lalu, aku menyeret diri mengikuti kelas yoga selama seminggu penuh, meskipun aku amat sangat tidak ingin melakukannya. Aku mengeluarkan uang, duduk di atas matras, dan terkejut melihat tanganku terangkat ketika instruktur bertanya, apakah ada yang mengalami cedera-cedera yang harus dia ketahui. Kemudian, aku mendengar diriku menjelaskan bahwa aku baru saja melepaskan gips di sikuku yang patah dan harus berhati-hati benar. Aku orang dewasa, aku sangat sibuk, aku menghabiskan uang di kelas itu kemudian berbohong supaya tidak harus berpartisipasi. Tanganku memang pernah digips, tapi sudah dilepas sekitar 8 bulan sebelumnya. Aku melewatkan sebagian besar yoga week, tidur-tidur ayam dengan tenang di matras, dan menampakkan wajah mengergit kesakitan. Terbaikku kalau ada yang melihatku sementara aku sedang dalam posisi down dog, setengah hati. Sungguh konyol. Jika kamu bermaksud menembus hambatan besar untuk mencapai tujuanmu, sekadar ingin saja tidaklah cukup. Kamu perlu berada dalam kegairahan penuh tentang apa yang kamu kejar dan berpegang padanya seperti seekor pitbull. Untuk melakukan ini, kamu harus berani jujur tentang apa yang benar-benar ingin kamu lakukan, bukan yang seharusnya kamu lakukan. Meyakini bahwa ini tersedia untukmu terlepas dari bukti apapun yang berkata sebaliknya. Lalu kejarlah. 2. Jadilah ahlinya. Secara harfiah, memutuskan berarti memotong. Tidak heran begitu banyak orang yang benar-benar panik karenanya. Teror di sekitar membuat keputusan yang salah bisa begitu mencengkram. Sampai-sampai orang mengembangkan kebiasaan untuk mengoceh ke sana kemari, dilumpuhkan oleh perasaan meragukan diri dan teror, akhirnya melontarkan keputusan yang kemudian mereka ubah berulang-ulang. B. Tergesa-gesa membuat keputusan tanpa memikirkan atau merasainya. Tujuan utama mereka adalah terlolos dari ketidaknyamanan dan menuntaskan segalanya secepat mungkin. Atau C. Khawatir. Jika mereka memilih satu hal, mereka akan kehilangan yang lain. Jadi mereka memilih untuk tidak berbuat apa-apa atau malah mencoba melakukan segalanya, yang merupakan cara terbaik untuk kehilangan segalanya. Pada dasarnya, mereka memutuskan untuk tidak pernah memutuskan karena mereka tidak ingin membuat keputusan yang keliru. Seringkali, memutuskan itu membebaskan, ketidakjelasan itu menyiksa. Ketidakjelasan adalah salah satu trik paling populer untuk tetap terjebak dalam batas-batas keadaan yang aman dan familiar. Oleh karena itulah, sifat umum orang sukses adalah mereka membuat keputusan dengan cepat dan mengubahnya secara perlahan. Dan dengan cepat, maksudku bukanlah bahwa kamu harus tahu persis apa yang perlu dilakukan pada saat sebuah keputusan muncul dengan sendirinya, walaupun ada orang-orang yang melakukannya. Namun, kamu segera menghadapi kesulitan itu dan mulai mengerjakan proses pengambilan keputusanmu. Apapun yang mungkin terlihat seperti memikirkannya sampai tidur, membuat daftar
antar pro dan kontra, merasainya, dan sebagainya. Jika kamu seorang yang ragu memutuskan atau lebih memilih untuk menghindari proses tersebut sama sekali, alangkah baiknya jika kamu melatih hal-hal kecil untuk membangun otot pengambilan keputusan. Saat makan di restoran, buat dirimu memilih menu dalam waktu kurang dari 30 detik. Setelah memilih, kamu tidak boleh mengubah pikiran atau pesananmu. Beri dirimu sendiri waktu 20 menit untuk online dan meneliti mengeprek bawang putih terbaik, lalu kemudian melakukan pembelian. Pilih barang-barang dari rak supermarket dalam waktu kurang dari 10 detik. Sadarkan dirimu dari kebiasaan dilumpuhkan rasa panik dengan menuntut dirimu bangun dan memilih sesuatu. Jika kamu salah seorang yang harus tidur dan mencerna pelan-pelan sebelum mengambil keputusan, beri dirimu tenggat. Jangan membiarkan matamu terbuka sampai kamu membuat keputusan dan mengambil resiko terbangun 40 tahun kemudian. Akhirnya, yakin harus melakukan apa. Lama setelah peluang itu berlalu, perhatikan berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk memutuskan. Semalam, 1 minggu, 1 bulan. Dan tuntut dirimu untuk menemukan jawabannya pada saat itu. Jika kamu bertekad untuk mengambil keputusan instan, berlatihlah menyelaraskan diri dengan intuisimu dan mempercayainya sepenuhnya, terlepas dari apa yang diteriakkan otakmu untuk menentangnya. Tenangkan diri, dengarkan, dan resapi jawabannya. Berlatihlah bertindak mengikuti dorongan hati pertamamu. Dan siapapun dirimu, tolonglah, berhentilah berkata tentang betapa payahnya dirimu dalam membuat keputusan. Hapus kalimat aku tidak tahu dari daftar kosakatamu dan gantikan dengan tak lama lagi aku bakal tahu harus melakukan apa. Putuskan untuk menjadi orang yang membuat keputusan cerdas dan cepat dan kamu akan menjadi seperti itu. 3. Eliminasi proses negosiasi. Ketika memutuskan untuk berhenti merokok, bahkan seandainya aku bermain-main dengan pikiran seperti, "Yah, apa salahnya sebatang saja?" maka habislah aku. Keputusan yang kita buat haruslah kedap air, karena alasan akan merembes melalui celah kecil ke dalam tekad kita dan tahu-tahu saja kita akan gagal. Keputusan itu tidak untuk ditawar-tawar. Dirimu yang lama, yang belum memutuskan untuk berubah, berada di masa lalu. Tetaplah hadir di masa sekarang dan jangan, bahkan sedetik pun, menoleh ke belakang atau memikirkan gagasan untuk menyimpang dari keputusanmu. Pikirkan hanya dirimu yang baru. Inti dari memutuskan adalah berhenti, membuang-buang waktu, dan bergerak maju. Jangan menghabiskan waktu guna memikirkan cara untuk bisa menggoyang keputusanmu. Bagiku sungguh membantu jika berpikir seperti ini. Aku tidak akan pulang dan bernegosiasi tentang apakah aku akan merokok atau tidak. Seperti aku tidak akan pulang dan bernegosiasi tentang apakah aku akan menghirup obat penenang kuda atau tidak. Aku tidak bernegosiasi tentang obat penenang kuda karena aku bukan penggunanya. Sekarang, aku tidak merokok. Aku tidak akan bernegosiasi soal merokok karena aku tidak merokok. 4. Melekat seperti lem. Dulu aku pernah menulis untuk majalah entrepreneurial dan harus mewawancarai semua pemilik bisnis yang sangat sukses ini. Setiap kali aku bertanya apa rahasia kesuksesan mereka, sebagian besarnya menjawab, ketekunan. Jadilah orang terakhir yang berdiri. Kalahkan rintangan dan alasan dan ketakutan dan keraguanmu sampai akhirnya mereka berkata, kamu lagi, demi Tuhan. Baiklah, ini dia. Sekarang enyah dari hadapanku. Melahirkan impian itu sama seperti melahirkan bayi. Mengandung gagasan adalah bagian yang menyenangkannya.
Mudah-mudahan kemudian kamu mengalami sejumlah ketakutan dan kegembiraan yang mengerikan, bermimpi, merencanakan dan muntah-muntah, dan berpikir bahwa kamu sudah gila, dan berpikir bahwa kamu hebat, dan meregang dan berubah bentuk sampai kamu praktis tidak bisa dikenali semua orang, bahkan dirimu sendiri. Sepanjang jalan, kamu membersihkan muntahanmu dan memijat punggung pegalmu dan meminta maaf kepada semua orang yang kepalanya kamu koyak-koyak dalam pembunuhan hormonal. Tetapi, kamu tetap di jalurmu karena kamu tahu bayimu ini akan menjadi bomnya. Kemudian, akhirnya, tepat ketika kamu bisa melihat cahaya di ujung terowongan, persalinan dimulai. Bagian dalam tubuhmu dipelintir dan terbelit dan memaksamu untuk tersaup-saup membentuk huruf C. Saat kamu bernapas dan berdoa dan mengumpat. Dan tepat saat kamu berpikir tidak sanggup lagi menerima penderitaan ini, kepala bayi raksasa teremas keluar dari lubang kecil di tubuhmu. Pada saat itulah keajaiban skala penuh hadir. Dalam rangka mengubah hidupmu dan mulai menjalani hidup baru yang belum pernah kamu jalani sebelumnya, keyakinanmu akan keajaiban dan dirimu sendiri harus lebih besar daripada rasa takutmu. Betapapun mudah atau beratnya proses persalinanmu, kamu harus rela jatuh, bangun, terlihat bodoh, menangis, tertawa, membuat kekacauan, membersihkan kekacauan, dan tidak berhenti sampai kamu tiba di tujuan. Tidak peduli apapun yang terjadi. 5. Cintai dirimu sendiri. Kamu bisa melakukan apa saja. Dalam rangka mentransformasikan hidupmu, kamu mungkin harus mengeluarkan uang yang kamu miliki, mendapatkan pinjaman, menjual sesuatu, meminjam dari teman, memasukkannya ke tagihan kartu kreditmu, atau mewujudkannya dengan cara lain. Ini pasti bertentangan dengan sejumlah keyakinan berurat akar yang telah diajarkan kepada kita semua tentang bagaimana menjerat diri dalam utang itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, kecuali jika itu adalah pinjaman mahasiswa, pinjaman dari pemerintah untuk membiayai kuliahmu tentu saja. Karena untuk alasan tertentu, kita telah memutuskan bahwa dalam kasus itu dan khusus kasus itu saja, tidak apa-apa untuk berutang. Ini adalah tentang mengambil lompatan keyakinan ke ranah baru yang sangat ingin kamu masuki, menuntut diri agar mampu mengatasi tantangan yang tak terduga, dan mulai menjalani hidupmu. Setelah aku mengambil lompatan besar ke dunia mobil mewah, bisnisku menghasilkan angka 6 digit untuk pertama kalinya. Aku mulai berkeliling dunia secara teratur, menandatangani kontrak untuk buku ketigaku, memberikan sumbangan besar untukku ke gerakan-gerakan yang benar-benar membangkitkan rencanaku dan membantu klienku mencapai prestasi pribadi yang terbaik juga. Inilah masalahnya. Menghasilkan uang bukan hanya tentang uang, sama seperti menurunkan berat badan, bukan hanya tentang menurunkan berat badan. Dan menemukan jodoh tidak hanya tentang menemukan jodoh. Ini tentang siapa dirimu dan apa yang kamu yakini mungkin bagi dirimu sendiri. Sebuah kutipan, uang adalah valuta dan valuta adalah energi. Lanjut lagi ke bukunya. Seperti yang telah kita diskusikan, kita hidup di semesta yang menggetarkan energi. Semesta kita berlimpah, dan semua yang kamu inginkan ada di sini pada saat ini, menunggumu menggeser sudut pandang dan energimu dan menerimanya, termasuk soal uang. Uang adalah energi seperti hal lainnya, dan ketika kamu beroperasi pada frekuensi tinggi tanpa resistensi terhadapnya,
dan melakukan tindakan yang benar, kamu dapat mewujudkan uang yang kamu inginkan. Kita semua tahu bahwa kita harus bekerja untuk menghasilkan uang. Kita telah diajari soal itu sepanjang hidup, tapi yang tidak diajarkan kita adalah kita yang tidak diajarkan kita juga harus menyelaraskan energi dengan kelimpahan finansial yang kita cari. Dengan kata lain, bertindaklah seolah-olah kamu berada di tempat yang kamu inginkan. Jangan bergaul dengan orang-orang menyedihkan dan suka mengeluh tentang bagaimana mereka selalu bokek. Harus hapus kata-kata "aku tidak bisa" dari kosakatamu. Bayangkan apa yang kamu inginkan. Tetapkan tujuan. Tuntut dirimu menjadi siapa yang kamu perlukan untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Hubungan kita dengan uang sama pentingnya dengan tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkannya. Itulah satu alasan mengapa begitu banyak orang yang bekerja mati-matian sepanjang hidup mereka, tetapi memiliki energi yang buruk seputar uang. Dibiarkan bertanya-tanya mengapa mereka tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan. Inilah dialog satu arah kecil yang mungkin atau mungkin tidak asing bagimu. Yeay, menurutku juga kamu asyik diajak bergaul. Tunggu, apa? Menurutmu, aku akar dari semua keburukan? Bagaimana kamu bisa mengatakannya? Yang terus kamu bicarakan adalah bagaimana kamu berharap mendapatkanku lebih banyak, meskipun kamu takut mengakui bahwa kamu menyukaiku, dan kamu bilang, aku tidak ada untukmu, dan kamu menganggap orang yang menyukaiku adalah babi serakah. Namun, kamu sendiri menjadi sangat gembira setiap kali aku muncul, dan kamu bekerja keras untuk mendatangkanku, tetapi aku membuatmu terus cemas, dan kamu benci berurusan denganku, dan tidak peduli apa yang kulakukan, itu tidak pernah cukup. Suatu saat, kamu bertingkah seolah-olah kamu akan mati tanpaku, dan kali berikutnya aku membuatmu merasa seperti pelacur kotor. Tahu tidak? Aku sudah muak. Sampai jumpa nanti, orang aneh. Mengingat bahwa ini atau beberapa versi dari ini adalah jenis hubungan yang dimiliki kebanyakan orang dengan uang. Menurutku pertanyaannya bukanlah mengapa kita tidak dapat menghasilkan uang yang kita inginkan. Pertanyaan yang lebih baik adalah bagaimana kita berharap untuk mendapatkannya. Kebanyakan orang memiliki perasaan yang bertentangan dengan Kebanyakan orang memiliki perasaan yang bertentangan tentang uang, sehingga mereka mengubahnya menjadi ajang sirkus, hanya disaingi oleh pertunjukan aneh yang populer di seputaran agama dan jenis kelamin. Ketiga bidang itu penuh sesak dengan masalah dan kecemasan dan keyakinan yang perlu dibela sampai mati, yang membuat mereka mendatangkan begitu banyak kesedihan bagi dunia. Sementara itu, jika semua orang bersikap santai, jenis kelamin, uang, dan agama bisa menjadi penyebab utama kesukacitaan. Konyol sekali kan manusia itu, dalam rangka mendatangkan uang dengan penuh sukacita ke hidup kita harus mengerti bahwa kita sedang menjalin hubungan dengannya. Kemudian memperlakukan hubungan itu seperti kita memperlakukan hubungan penting dan bermakna lainnya. Kita perlu memperhatikannya, menginginkannya, memeliharanya, berupaya mendapatkannya, menghormatinya, menghargainya, mencintainya, dan lain-lain. Membersihkan dirimu dari ketakutan dan kebencian terhadap uang, baik secara sadar maupun tidak, merupakan hal yang sangat penting jika kamu ingin menghasilkannya.
Aku begitu bangga dengan kemiskinanku begitu lama, sampai-sampai merasa jauh lebih mulia dalam pengejaran seni dan kesengsaraan serta altruismeku daripada orang-orang yang menyia-nyiakan hidup mereka hanya untuk mengejar uang. Mustahil aku akan mengorbankan hidupku yang mengagumkan hanya untuk mengejar dolar kotor. Tidak. Sebagai gantinya, aku akan memilih antara memiliki asuransi kesehatan atau tempat tinggal. Aku akan menghabiskan waktu yang berharga yang bisa kuhabiskan. Menghasilkan uang dengan mengemudi sejauh 30 blok lagi ke pom bensin tempat aku bisa menghemat 3 sen per galon, memilah-milah tumpukan pakaian untuk mencari harta di Goodwill, menggunting kupon, memburu diskon, meneliti bar mana yang membagikan makanan gratis pada jam-jam sibuk, hal-hal produktif seperti itu dalam upayaku membuat uang menjadi bagian yang paling tidak penting dalam hidupku. Pada dasarnya, aku memikirkan uang lebih dari siapapun yang benar-benar memiliki uang untuk memikirkannya. Yang tidak kusadari, ini bukan situasi dengan pilihan terbatas. Aku bisa menghasilkan banyak uang sambil tetap menjaga integritasku dan bersenang-senang dan menghasilkan lebih banyak karya seni dan membantu lebih banyak orang dan membuat perbedaan yang lebih besar di dunia. Oh, aku hanya harus menyadarkan diriku sendiri. Aku harus berhenti menggunakan rumus bahwa menginginkan atau memiliki uang sama dengan bajingan serakah, dan aku harus punya rencana. Aturan pertama kesadaran kekayaan, memulai dari tempat yang berlimpah, bukan yang kekurangan. Ketika berkata bahwa kita menginginkan uang untuk sesuatu, kita sering memulai dari tempat "aku tidak punya uang". Uang tidak tersedia untukku, jadi aku perlu mendatangkannya. Hal ini membuat kita berfokus dan percaya pada keadaan kekurangan, dan demikian menurunkan frekuensi kita dan menarik lebih banyak kekurangan lagi. Ketika kita berkata, "Aku mewujudkan 5.000 dolar untuk perjalanan ke Italia." Lihat saja nanti. Keyakinan kita pada yang belum terlihat begitu kuat dan frekuensi kita sangatlah tinggi. Dan demikian, begitu pula kemampuan kita untuk menarik uang. Oleh karena itulah, membeli mobil bekerja dengan sangat baik untukku. Tindakan itu memaksaku untuk menghadapi ketakutan dan menguatkan keyakinan karena aku membelinya sebelum aku memiliki bukti bahwa uang itu ada di sana. Aku tidak melihat uangnya, tetapi aku percaya itu ada dan akan menjadi milikku. Keberlimpahan ini tersedia bagi semua orang, termasuk dirimu, apapun tampilan hidupmu saat ini. Sebagian orang terlahir dalam kehidupan yang nyaman, penuh dengan dana perwalian dan koneksi dan peluang dan pendidikan yang mewah. Sebagian akan terus menghasilkan kesuksesan finansial yang besar dalam hidup mereka, sementara sebagian lagi tidak. Sebagian orang terlahir dalam kemiskinan ekstrim dan tinggal di rumah kardus di pinggir jalan bebas hambatan. Sebagian akan terus menghasilkan kesuksesan finansial yang besar dalam hidup mereka, sementara sebagian lagi tidak. Meskipun hambatan dan kesan masa kecil mereka tentang uang bisa sangat berbeda, orang-orang yang meraih kesuksesan berbagi satu hal kunci, keyakinan bahwa mereka bisa menjadi, melakukan, dan memiliki apapun yang mereka putuskan untuk mereka raih. Sebuah kutipan, keyakinan-keyakinanmu memegang kunci menuju kesuksesan finansialmu. Percayalah bahwa kamu dapat memiliki apa yang kamu inginkan, bahwa
itu benar-benar sudah ada untukmu. Lalu mulailah untuk mendapatkannya. Begitu kamu memahami bahwa kita hidup di alam semesta yang berlimpah, kamu juga bisa meninggalkan keyakinan yang membatasi bahwa kamu melayani dunia dengan lebih baik jika tidak mengambil terlalu banyak untuk dirimu sendiri atau jika tidak menjadi terlalu besar. Bidang permainanmu yang kecil hanya menahan hadiahmu dari orang-orang yang kamu maksudkan untuk menerimanya, termasuk dirimu sendiri. Bisakah kamu bayangkan jika musisi favoritmu tidak pernah membiarkan diri mereka menghasilkan cukup uang untuk membeli gitar, mengikuti les musik, membayar produser, membeli sepatu bot platform ungu dan celana ketat mengilat, atau membayar ribuan dolar untuk masuk untuk waktu studio, sehingga mereka bisa merekam lagu yang menyelamatkanmu di SMU? Atau jika orang-orang yang membangun pesawat terbang menolak menghasilkan uang yang mereka butuhkan untuk membayar penelitian, material, pabrik, insinyur, listrik, dan semua hal mahal lain dalam membangun mesin terbang ajaib yang memungkinkan kita berkeliling dunia, bersantai di pantai tropis, dan mengunjungi orang-orang yang kita cintai. Kutipan lagi, semakin banyak yang kamu miliki, semakin banyak yang harus kamu bagi-bagikan. Ada banyak uang untuk diputar. Kamu yang tidak membiarkan dirimu menghasilkannya, tidak menyimpan lebih banyak untuk orang lain. Demikian sebaliknya. Kamu yang menghasilkannya tidak mengambilnya dari mereka. Satu-satunya alasanmu harus merasa kotor tentang menerima uang atas produk atau jasamu adalah jika kamu menipu seseorang, tidak melakukan atau memberi mereka apa yang kamu bilang akan kamu lakukan, atau jika kamu menyebabkan kerugian dengan cara lain. Ini tentang berkontribusi pada dunia dengan membuat hidup lebih mudah, lebih bahagia, lebih aman, lebih sehat, lebih baik, lebih lezat, lebih cantik, lebih menyenangkan, lebih menarik, lebih bijaksana, lebih penuh cinta. Apapun yang kamu lakukan, bawalah sesuatu yang baik ke pesta. Jika kamu punya integritas, perasaan buruk apapun yang kamu miliki tentang tidak layak mendapatkan kekayaan yang kamu inginkan adalah pemborosan waktu. Perasaan menjengkelkan yang kamu miliki tentang uang itu sendiri adalah pemborosan waktu. Orang-orang serakah melakukan hal-hal serakah untuk mendapatkan uang. Jadi, jangan menyalahkan uang atas perilaku buruk orang-orang itu. Berikut tamparan kecil yang brilian soal uang dari penulis atau pembicara Marianne Williamson yang baru saja kuhadiri ceramahnya. Memiliki uang itu sama seperti hal lain, sebuah alat. Dan jika kamu melihatnya seperti itu, menjadikannya bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa berperan dalam dinamika ketika uang digunakan demi kebaikan segala sesuatu. Memiliki uang bukan hanya berkah, melainkan juga tanggung jawab. Memiliki uang adalah tanggung jawab. Biarkan pengecam uang di dalam dirimu meresapinya untuk sementara waktu. Berikut aturan kedua kesadaran kekayaan. Carilah kejelasan tentang posisimu berada sekarang. Tuliskan sedikit bagaimana perasaanmu tentang uang. Temukan kejelasan tentang semua kegilaanmu di sekitarnya karena percayalah, jika tidak punya uang, kamu pasti gila. Tuliskan apa saja, kira-kira sebagai berikut. Jadi, sebenarnya aku tidak terlalu mempercayai uang. Aku ingin punya banyak uang sehingga bisa melakukan apapun yang kuinginkan dan membuat perubahan besar di dunia. Tetapi, aku tidak percaya uang akan datang kepadaku. Atau jika memang demikian, uang tidak akan bertahan. Tidak pernah. Aku benci merasa membutuhkannya. Menurutku, orang yang menciptakannya itu jahat dan memiliki prioritas buruk.
Aku mengabaikannya karena aku benci berurusan dengan uang. Aku tidak tahu harus berbuat apa jika aku menghasilkannya. Supaya lebih mudah, berpura-puralah bahwa uang adalah seseorang dan tulislah seolah-olah kamu sedang menulis surat kepadanya. Cukup tuliskan di halamannya sehingga kamu bisa melihatnya. Kemudian, urailah ketakutan-ketakutanmu kalimat demi kalimat dan ungkapkan drama pemenang penghargaanmu di seputar uang. Misalnya, dengan menggunakan paragraf di atas. Aku tidak percaya uang akan datang kepadaku. Pernahkah uang datang kepadamu? Kurasa pernah. Dapatkah kamu membayangkan waktu dan jumlah tertentu yang datang kepadamu yang benar-benar bermanfaat dan menyenangkan? Ya, aku seorang desainer grafis selama 5 tahun. Aku harus mengerjakan banyak proyek keren dengan orang-orang hebat dan menghasilkan banyak uang. Kapan lagi? Apakah kamu punya pekerjaan lain atau uang hadiah atau dividen? Ya, bisakah kamu merunut 5 sampai 10 waktu penting bahwa uang datang kepadamu? Bisa. Jadi, jika uang datang kepadamu berkali-kali, mungkinkah itu bisa terjadi padamu lagi? Iya, dapatkah kamu mengubah keyakinanmu dari uang tidak datang kepadaku menjadi uang datang padaku? Baiklah, ya, bisa. Sekarang, setelah kamu melihat kebenarannya, fokuskan pada uang yang datang kepadamu. Bayangkan menerima semua uang yang kamu butuhkan, visualisasikan bagaimana kamu akan menghabiskannya, dan rasakan hal itu sampai ke tulang-tulangmu. Ubahlah ceritamu dari uang tidak datang kepadaku menjadi uang datang kepadaku setiap saat. Jadikan kalimat ini sebagai afirmasi sehingga kamu berjalan-jalan dengan mengatakan hal itu di dalam pikiranmu dan secara lantang, sehingga kamu menuliskannya, membacanya berulang-ulang, dan tempelkan ke cermin kamar mandimu dan sebagainya. Jejalkan hal itu ke otak dan tulangmu. Contoh lain, aku benci merasa membutuhkannya. Bagaimana bisa? Karena aku tidak pernah memiliki cukup uang untuk melakukan apa yang kuinginkan. Apakah ini benar? Apakah kamu tidak pernah memiliki cukup uang untuk melakukan apa yang kamu inginkan? Ya, memang ada saat-saat aku punya uang. Jadi, benarkah kamu tidak punya cukup uang untuk melakukan apa yang kamu inginkan? Tidak juga sih. Dan jika kamu memiliki uang yang kamu butuhkan untuk melakukan apa yang kamu inginkan, apakah kamu benci merasa membutuhkannya? Tidak juga. Bagaimana rasanya saat kamu memilikinya dan membelanjakannya untuk sesuatu yang sangat senang kamu beli untukmu atau orang lain? Cukup menyenangkan sebenarnya. Jadi, benarkah kamu membenci kebutuhan itu? Tidak. Begitu kamu berhasil menangkap basah dirimu dalam kebohongan besar itu, berfokuslah untuk membelanjakan uang dengan boros untuk dirimu sendiri atau orang yang kamu cintai, atau gerakan yang kamu minati atau apapun. Rasakan itu di tulang-tulangmu. Bayangkan menerimanya dan merasa dirimu dipenuhi rasa syukur karena itu datang kepadamu. Bersyukurlah karena uang adalah alat yang mengagumkan dan karena uang membiarkanmu merasa begitu baik. Ganti ceritamu dari aku benci merasa membutuhkan uang dengan aku bersyukur atas uang karena telah membantuku menjalani kehidupan yang luar biasa. Mulailah perbaiki hubunganmu dengan uang. Duduklah dan tuliskan surat kepada uang dan kemudian uraikan kalimat demi kalimat seperti yang telah kulakukan di atas. Benar-benar lakukan ini dan buatlah beberapa afirmasi baru soal uang. Ulangi afirmasi barumu dan rasakan sampai ke tulang. Berjalanlah sambil memikirkan betapa kamu mencintai uang. Apakah membacanya hanya membuatmu sedikit ingin muntah? Kamu hendak melawan sejumlah keyakinan yang telah mengakar dalam hal ini. Uang adalah urusan yang sangat sensitif bagi kebanyakan
orang. Jadi, jika kamu ingin mengatasi masalahmu dan mulai menghasilkan uang, luangkan waktumu untuk ini. Kamu menulis ulang sebuah cerita yang ditulis dengan darah olehmu dan generasi sebelumnya. Cerita yang telah kamu yakini sepanjang hidupmu. Jadi perlu usaha besar untuk menulis ulang dan mulai menghayatinya. Aturan ketiga, kesadaran kekayaan. Temukan kejelasan di mana hasratmu berada. Kita semua membutuhkan uang. Kita membutuhkannya untuk memberi diri kita sendiri makan, pakaian, tempat berlindung, air, obat-obatan, dan sebagainya. Begitu melampaui kebutuhan untuk bertahan hidup, kita pun masuk ke arena betapa banyak uang yang kita butuhkan. Jika kita merasa bersalah dan menghakimi dan ngeri karena memilikinya dan apa yang orang pikirkan tentang kita jika kita melakukannya, dan disinilah tempat semua penghuni neraka terlepas bebas. Tentu saja, tak seorang pun dari kita membutuhkan lebih dari sekadar hal-hal mendasar untuk bertahan hidup. Namun, jika kita membahas tentang berkembang menjadi ekspresi maksimal diri kita yang terbaik di alam semesta yang melimpah, kita membutuhkannya. Karena itulah, aku berasumsi kamu sedang membaca buku ini dan bukannya tentang bagaimana membedakan buah yang dapat dimakan dengan yang beracun. Kamu tidak ingin hanya bertahan hidup, kamu ingin berkembang di setiap bidang kehidupan, termasuk di bidang dukungan finansial. Menjadi kaya berarti memiliki sumber daya untuk menyediakan segala kebutuhan dan keinginanmu, untuk membagikan anugerahmu kepada dunia sebagai dirimu yang paling hebat dan mengagumkan. Ini berarti menjadi kaya secara psikologis, spiritual, energik, serta material. Katakanlah, kamu punya perusahaan pakaianmu sendiri. Kamu memerlukan uang untuk memiliki ruang untuk membuat desainmu. Kamu perlu membeli bahan, produksi, pengiriman, penggajian, pemasaran, dan semua biaya lain untuk menjalankan bisnismu. Itu sudah jelas, tetapi kamu juga perlu merasa sehat, bahagia, dan baik, sehingga bisa melakukan pekerjaan terbaikmu dan mendatangkan produk paling mengagumkan ke pelangganmu. Mungkin kamu perlu hidup dan bekerja di tempat yang kamu cintai, yang menginspirasimu, atau mempekerjakan asisten sehingga tidak kelelahan dan mencoba melakukan banyak hal sekaligus, atau melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia seperti bepergian dan mentraktir temanmu makan malam, atau mendaftar ke pusat kebugaran, atau mengadopsi anak anjing, atau membeli hidung badut untuk semua orang di kantor. Mungkin kamu ingin memberi 20% dari penghasilanmu untuk membantu pengoboran sumur air di Afrika dan juga mempekerjakan lebih banyak pegawai sehingga kamu dapat menyumbangkan waktu untuk melakukan pekerjaan amal. Itu semua penting. Merasa seolah kamu tidak pantas mendapatkan hal-hal yang membuatmu menjadi sosok paling bahagia dan terbaik dari dirimu sendiri karena menganggapnya serakah atau terlalu banyak meminta. Akhirnya mengoyak seluruh dunia karena kamu tidak didukung sepenuhnya dan sebagai hasilnya tidak membagikan frekuensi tertinggimu kepada dunia. Jadilah yang terbaik, lakukan yang terbaik, tuntut yang terbaik, harapkan yang terbaik, terima yang terbaik, dan berikan yang terbaik kepada dunia, sehingga setiap orang juga dapat menerima yang terbaik. Anggap saja begini, apakah kamu lebih suka tinggal di dunia tempat semua orang merasa bahagia dan diurus dengan baik dan bercita-cita menjadi yang terbaik sebisa mereka? Ataukah apakah kamu lebih suka berada di dunia tempat orang hidup dalam ketakutan dan rasa malu dan berhemat dan menahan diri mereka? Apa dampak setiap skenario itu terhadap energimu? Sebuah kutipan, salah satu hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki dunia adalah memperbaiki diri. Ini adalah upaya akar rumput. Jadi jika kamu membutuhkan uang untuk memperbaiki hidup, atasi hal itu dan hasilkan sendiri uangnya. Karena ini bukan hanya tentang kamu, oke?
Untuk mendapatkan uang, temukan kejelasan tentang jenis kehidupan yang akan membuatmu benar-benar bahagia. Dan jujurlah, pengalaman serta kepemilikan apa yang akan mendukungmu dalam pekerjaan yang ingin kamu lakukan dan dalam jenis kehidupan yang ingin kamu jalani, atau kalau kamu benar-benar bahagia menjalani hidup sederhana di Earth, dikelilingi oleh orang-orang yang kamu cintai, menjual pernik-pernik kecil yang kamu ukir dari tulang sapi untuk membeli makanan, dan mendapatkan cukup uang hanya untuk bertahan hidup. Itu beda lagi, tetapi berpura-pura kamu tidak menginginkan lebih dari yang sudah kamu miliki karena tidak mampu atau merasa bersalah dan bersikap penuh pretensi karena menginginkannya. Nah, itu lain lagi ceritanya. Itu namanya bersikap lemah. Tentukan apa bentuk kesuksesan pribadimu yang paling sejati. Tolong jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Cari tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu. Kemudian, mulailah dengan tekad yang teguh untuk mewujudkan uang yang kamu butuhkan dalam menciptakannya. Aturan keempat, kesadaran kekayaan. Naikkan frekuensimu. Uang itu sendiri tidak berarti apa-apa. Lembaran $100 yang tergeletak di meja hanyalah selembar kertas. Justru energi di sekitar uanglah yang menjadikannya relevan. Uang $100 itu bisa diselipkan ke dalam kartu ulang tahun dari nenekmu atau bisa kamu dapatkan dengan mencurinya dari temanmu saat dia tidak melihat atau dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai atau malah dari pekerjaan yang kamu benci. Dalam setiap situasi, energi di sekitar uang bisa berbeda-beda. Tidak ada yang memiliki nilai selain nilai yang kita kenakan padanya. Nilai moneter yang kita kenakan pada barang dan jasa juga memiliki energi. Seseorang bisa menjual kaos di toko kelontong seharga $10. Orang lain bisa menjual kaos yang sama persis di toko mewah seharga $1.000. Berapa harga arloji emas? Berapa harga arloji rusak yang dulunya dimiliki Michael Jackson? Semua itu semu, atau lebih tepatnya, kita mengkondisikan diri untuk mempercayainya. Jika kita percaya bahwa kita berharga $10 per jam, itu adalah frekuensi yang akan kita keluarkan. Dan itulah jenis klien atau pekerjaan yang akan kita tarik. Jika kita percaya bahwa kita berharga $1.000 per jam, itulah frekuensi yang akan kita keluarkan, dan itulah jenis klien atau peluang kerja yang akan kita tarik. Kata kuncinya adalah percaya. Kamu tidak bisa merasa takut setengah mati dan menagihkan lebih banyak daripada yang kamu yakin layak, dan kamu harap menerimanya. Dan kamu tidak dapat menagih biaya yang lebih rendah daripada yang kamu yakin layak, dan kamu harap untuk berkembang karena kamu akan kesal. Dalam rangka menciptakan kekayaan, kamu harus menyelaraskan dirimu secara energik dengan uang yang ingin kamu wujudkan. 3 orang bisa melakukan hal yang sama untuk mencari nafkah. Contohnya, profesional dalam bidang perawatan kesehatan. Yang satu menghasilkan 50.000 setahun, yang satu lagi 100.000 setahun, sementara yang lainnya menghasilkan $1 juta setahun. Apakah pria yang menghasilkan $1 juta jauh lebih baik daripada pria yang menghasilkan 50.000? Dan bagaimana kamu memberi label harga pada kualitas lebih baiknya? Apakah cara dia memijat punggung seseorang dengan penghasilan $950.000 setahun lebih baik dari orang yang menghasilkan $50.000? Dia mungkin lebih ahli atau memiliki lebih banyak pengalaman, tetapi sekali lagi mungkin juga tidak. Tetapi pada akhirnya, hal itu bergantung pada keputusannya tentang nilai dirinya. Dia beroperasi dalam frekuensi $1 juta. Jadi, sebesar itulah ia dibayar dan ia mendapatkannya.
Uang adalah pertukaran energi di antara manusia. Ketika kamu menagih klienmu dari frekuensi tertentu atau meminta bayaran tertentu, kamu menarik klien dan atasan yang sudah berada pada frekuensi tersebut. Kamu tidak menodongkan pistol ke kepala mereka. Kamu bukan satu-satunya orang yang menawarkan barang dan jasa ini. Mereka bebas bekerja dengan siapapun atau mempekerjakan seseorang yang memiliki frekuensi yang berbeda darimu, tetapi mereka mendatangimu. Dan sebagian dari apa yang kamu tawarkan adalah kesempatan untuk bertemu dalam frekuensimu. Menurunkan frekuensi karena rasa takut dapat membuat semua orang bergetar pada frekuensi yang lebih rendah. Jika penting bagimu untuk menawarkan layanan secara gratis atau harga terendah untuk orang-orang yang berada dalam masalah serius, kamu dapat mengembangkan lini amal bisnismu, memberikan semacam beasiswa, menemukan patron, memberi dana hibah, atau mencari cara pendapatan lain yang menopangmu saat kamu bekerja secara gratis, tetapi melelahkan diri karena harus bekerja 8 juta jam agar bisa bertahan hidup. Berhubung kamu merasa bersalah menagih yang layak kamu dapatkan berasal dari frekuensi tingkat rendah. Pada akhirnya, kamu hanya berhasil membantu sedikit orang karena kamu lelah, uring-uringan, dan kurang efektif. Jadi, dilihat dari sisi energi, di mana posisimu terhadap apa yang kamu lakukan, dan di mana kamu ingin berada, kamu dapat mengetahui jawabannya dengan mendapatkan kejelasan mengenai jenis kehidupan yang ingin kamu jalani, mencari tahu apa yang perlu kamu perbuat untuk mewujudkan realitas ini, dan menyesuaikan frekuensimu dengan pendapatan yang kamu inginkan. Jika tidak berada di tempat yang kamu inginkan, teruslah mendorong diri untuk menaikkan harga dan mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Kelilingi dirimu dengan pengalaman dan orang dari frekuensi yang lebih tinggi. Tingkatkan pendidikan dan pengetahuanmu. Buatlah papan visi yang berisi apa yang kamu inginkan untuk hidupmu. Sekali lagi, meningkatkan frekuensi itu sama seperti memperkuat otot. Keduanya membutuhkan proses. Aturan kelima, kesadaran kekayaan. Tetap bugar. Kamu harus menjaga frekuensimu tetap tinggi dan keyakinanmu akan kemungkinan tak terbatas. Tetap kuat dalam rangka mewujudkan rumah impianmu atau tujuanmu untuk mengikuti ajang olimpiade atau untuk memanggil jodohmu. Jika tidak, kamu mengalami risiko memiliki hubungan buruk ayahmu dengan uang, atau ketakutan ibumu untuk menjadi pusat perhatian, atau ketidakpercayaan orang tuamu yang bercerai pada keintiman. Bila menyangkut masalah uang, salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membaca buku-buku tentang kesadaran kekayaan sepanjang waktu berulang-ulang kali. Buku pegangan utamaku selalu Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill dan The Science of Getting Rich oleh Wallace Wattles dicantumkan di bagian belakang buku ini. Ini kayaknya udah dibacakan, nanti bisa cek di playlistnya ya teman-teman. Namun banyak buku lain di luar sana. Temukan buku yang sesuai untukmu dan bacalah setidaknya selama 30 menit setiap hari. Kelilingi dirimu dengan orang-orang menginspirasi yang tidak menganggap uang itu buruk dan mereka yang sudah memilikinya atau bertekad mendapatkannya. Perhatikan pikiran dan kata-katamu, lakukan upaya sadar untuk menjaga agar pola pikir finansial positifmu tetap kuat dan tak tergoyahkan. Realistislah tentang berapa banyak yang ingin kamu hasilkan dan apa alasannya. Ada tak terhitung cara untuk menghasilkan uang dan tergantung pada jenis bisnismu. Tentu itu pun akan bervariasi, tetapi ada sejumlah aturan umum yang dapat diterapkan di segala bidang. Mulailah dengan memikirkan kehidupan yang kamu jalani dan apa alasannya. Cari tahu berapa banyak uang yang perlu kamu hadirkan untuk menjadikan kehidupan tersebut nyata. Jika kamu tidak tahu berapa biaya untuk membangun rumah impianmu, lakukan penelitian. Jika kamu ingin bepergian, cari tahu di mana dan kapan dan buat penghitungan tentang berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Jika kamu
menginginkan gaya hidup yang membuatmu bisa makan lebih banyak dan memakai pakaian lebih bagus. Hitung jumlahnya. Berapa banyak uang yang sekarang perlu kamu hasilkan per tahun, per bulan, per jam? Alam semesta merespons detail, alam semesta merespons energi, alam semesta merespons kehebatan. Sebuah kutipan lagi, ada perbedaan besar antara berkeliaran sambil mengatakan bahwa kamu ingin menghasilkan 1 juta dolar setahun dengan memiliki niat yang jelas, hasrat yang kuat, dan tindakan penuh tekad menuju tujuan tertentu. Buatlah daftar, jadilah sangat spesifik tentang apa itu, berapa biayanya, mengapa kamu menginginkannya, bagaimana perasaanmu akan hal itu, dan sebagainya. Kamu harus berada dalam kapasitas penuh tentang hal itu dan sangat menginginkannya sampai-sampai hal itu tidak dapat ditawar-tawar lagi. Itu akan terjadi dan harus terjadi, terlepas dari berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Tentukan apa yang kamu inginkan dan tuliskan biaya yang tepat. Buatlah jadi sesuatu yang mendesak. Pernahkah kamu menyadari ketika sewamu jatuh tempo seminggu lagi dan kamu tidak tahu bagaimana akan membayarnya, atau jika kamu benar-benar memerlukan sejumlah uang tertentu untuk tujuan mendesak seperti mencabut gigi yang rusak, kamu jadi selalu berhasil menemukan cara mendapatkan uang tepat waktu? Biasanya berupa bayaran yang lupa kamu dapatkan, datang lewat pos, atau tawaran pekerjaan paruh waktu tidak terduga, atau kamu tiba-tiba mengembangkan keberanian untuk meminta pinjaman kepada seseorang, atau menjual perhiasan nenekmu, atau kamu bersaing menjual limun dengan anak 5 tahun di ujung jalan dan mendapat keuntungan besar. Kamu beralih dari membuang-buang waktu dengan mengeluh dan merasa khawatir karena tiba-tiba kamu terlalu sibuk mewujudkannya. Inilah kekuatan dari kejelasan, kemendesakan, tidak menyia-nyiakan waktu. Uang itu ada jika kamu benar-benar menginginkannya. Hanya masalah keseriusan dalam menghadapinya, sehingga kamu tidak menyimpang dari jalan untuk mewujudkannya. Tidak peduli apapun yang dilontarkan ke hadapannya. Caranya adalah dengan memperlakukan impianmu dengan urgensi serta tekad yang sama untuk mendorong dirimu saat kamu benar-benar terdesak dan harus memikirkan cara membayar uang sekolah anakmu. Itu satu hal, tetapi untuk menciptakan sendiri suasana mendesak supaya tetap pada jalur sampai kamu menciptakan kehidupan impianmu alih-alih mengalami kemunduran ke dalam LB, lain lagi ceritanya. Kamu perlu merasakan kemendesakan untuk tidak terus membuat kesalahan saat keadaan semakin sulit, lalu terjerumus dalam pemikiran, "Ah, persetan dengan semua itu. Aku baik-baik saja tinggal di sebelah rumah penuh anjing yang terus menggonggong. Aku tinggal membeli penyumbat telinga dan memalang jendelaku." Alih-alih metode reaksi, ini tentang berada dalam mode aksi. Ini bukan lagi tentang bertindak seperti korban, membiarkan keadaan mengendalikan hidupmu, dan sebagai gantinya, bertindak seperti pahlawan super, menciptakan kehidupan yang membuatmu terbangun dengan perasaan merayang, tak percaya bahwa kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Cara yang bagus untuk memotivasi dirimu dalam menaikkan frekuensi adalah dengan meningkatkan garis minimummu. Seringkali kita mengambil lompatan keyakinan yang besar hanya ketika kita terpaksa melakukannya, ketika kita harus mengeluarkan semacam api alias melunasi sebagian besar tagihan. Karena ini tentang mengubah dirimu, bukan hanya tentang mengubah penghasilanmu. Mengapa tidak memutuskan untuk menjadi tipe orang yang selalu memiliki sejumlah besar uang di bank? Jadilah seseorang yang tidak perlu bergumul dan panik dan terus-menerus berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Pikirkan jumlah tertentu dan putuskan bahwa rekeningmu tidak akan pernah kurang dari itu. Pastikan itu adalah kondisi yang tak bisa ditawar-tawar. Misalnya,
Jika kamu memutuskan bahwa kamu akan selalu memiliki $2.000 di rekeningmu dan menolak untuk melihat saldo yang lebih kurang dari itu, kamu akan termotivasi menghasilkan pendapatan kedua pada saat tabunganmu mulai berkurang. Atau putuskan bahwa kamu akan selalu menyumbangkan 10% dari penghasilanmu untuk amal, tidak peduli apapun yang terjadi. Buat garis minimum yang baru. Buat dirimu keluar dari pergumulan dengan mengubah pola pikir dan sadar betul akan caramu menangani, menghasilkan, dan menerima uangmu. Bayangkan dirimu dengan uang ini, serta benda-benda dan atau pengalaman yang akan dihadirkannya. Seperti yang sudah kubilang, uang itu sendiri tidak berarti apa-apa. Apa yang kita lekatkan pada uanglah yang memberi makna dan menginspirasi kita untuk memilikinya. Sifat uang seperti itulah yang membuat kita selalu merasa gelisah untuk mewujudkannya. Tulis mantra yang bisa kamu munculkan berulang-ulang dalam pikiranmu dalam membantumu mewujudkan uang yang kamu inginkan. Aku melihat diriku menghasilkan 150.000 US dollar pada 31 Desember dengan menjadi akuntan dan melayani 30 klien baru dengan cara terbaik. Aku sangat berterima kasih untuk 150.000 US dollar pada tanggal 31 Desember ini yang memungkinkanku untuk membawa keluargaku berlibur ke Bali, merenovasi dapur, dan menyumbangkan uang untuk membangun sekolah di Kenya. Aku melihat diriku di belantara bersama anak-anak dan istriku. Kami menginap di hotel favoritku di Ubud. Aku merasa sangat bahagia karena bisa memberi anak-anakku pengalaman luar biasa dan mengubah hidup ini, dan karena mendatangkan kesukaan bagi istriku. Aku juga bisa melihat dapur kami dan betapa senangnya istriku akhirnya bisa memilikinya. Aku melihat wajah anak-anak di Kenya yang sedang menulis di papan tulis di sekolah yang telah kusumbang. Aku merasa senang karena bisa membuat perbedaan dalam hidup mereka. Aku sangat berterima kasih untuk 150.000 US dollar yang akan kukumpulkan pada tanggal 31 Desember. Aku melihat klien hebat yang bisa diajak kerjasama dan dengan senang hati membayarku $100 per jam atas layananku. Uang ini milikku sedang dalam perjalanan menghampiriku sekarang ini. Aku melihatnya di rekening bankku dan aku sangat bersyukur untuk itu. Tuliskan hal-hal yang membuatmu merasa tak terkalahkan. Bacalah berulang-ulang setiap hari. Lihat dan rasakan dan jadilah orang yang tergila-gila dengan hal itu. Aku tahu kedengarannya ini menyebalkan, tetapi tetaplah melakukannya karena percayalah, itu manjur. Tujuan samar yang lemah adalah cara terbaik untuk menjalani kehidupan yang samar dan lemah. Jika ingin berhasil, kamu perlu tahu persis apa yang kamu bidik dan bergairahlah soal itu sampai-sampai kamu hampir bersikap menyebalkan pada diri sendiri. Ambillah tindakan dengan penuh kegemilangan. Lakukan setiap hal yang bisa kamu pikirkan untuk mewujudkan uang atau gaya hidup baru ini. Jika kamu memiliki bisnis sendiri, program baru apa yang dapat kamu tawarkan, atau produk baru apa yang dapat kamu jual, dapatkah kamu menaikkan hargamu, memanfaatkan waktumu, berurusan dengan klien yang lebih besar dan lebih baik, jual lebih banyak ke klien yang sudah kamu miliki, ambil pekerjaan paruh waktu. Jika kamu bekerja untuk orang lain, mintalah kenaikan gaji atau cari pekerjaan baru yang membayar lebih besar. Dengarkan semua orang di sekitarmu dengan telinga baru. Apakah ada kesempatan untuk situasi pendapatan baru yang lebih baik yang mungkin tidak kamu perhatikan sebelumnya? Apakah ada posisi yang bisa kamu ciptakan atau sarankan agar kamu memperoleh tingkat pendapatan yang kamu inginkan? Terus lakukan segala hal yang mungkin untuk menariknya ke arahmu. Kemudian pasrahkan kepada semesta dan pasang matamu terhadap sesuatu tidak terduga yang akan datang. Warisan, seseorang yang ingin membayarmu atas keahlianmu, gagasan brilian yang biasanya kamu abaikan karena terlalu mustahil, atau percakapan antara dua orang yang mencari seseorang sepertimu untuk membantu mendesain ulang kantor baru mereka.
Carilah kesempatan atau orang yang biasanya tidak pernah muncul di jalan pendapatanmu. Di sini kamu melompat ke dalam realitas baru, bukan tugasmu untuk mengetahui caranya. Tugasmu hanya adalah untuk meminta apa yang kamu inginkan dan menunggu untuk menemukan caranya, kemudian mengambil tindakan. Kedatangan uang, pekerjaan baru, atau klien besar tak terduga itu terserah pada semesta. Itu benar-benar bisa terjadi dengan segera atau bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tugasmu adalah melakukan semua hal sebisamu untuk mewujudkannya dan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa semesta memindahkanmu ke arahmu dalam waktu yang tepat. Carilah bimbingan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tahu lebih banyak darimu. Baca tentang mereka, pelajari mereka, bergaullah dengan mereka, dan pekerjakan mereka. Pasang matamu baik-baik terhadap pelatihan atau mentor atau buku atau seminar yang sempurna, karena saat muridnya siap, gurunya akan muncul. Perhatikan siapa dan apa yang lewat di radarmu dan pelajari sebanyak mungkin dari mereka. Cintai dirimu sendiri dan kamu akan mendapatkan semuanya. Selanjutnya halaman 275, 25. Bab 25, ingatlah untuk pasrah. Pasrahlah pada apa yang ada, katakan ya pada kehidupan, dan lihat bagaimana kehidupan mendadak bekerja untukmu, alih-alih bekerja melawanmu. Eckhart Tolle, penulis, penyalur, pendeta agungnya kehadiran diri. Lanjut ke isi bukunya. Bayangkan dirimu duduk di dekat jendela, memandang ke taman di luar pada hari musim semi yang indah. Kamu melihat burung, lebah, dan kupu-kupu berterbangan ke sana kemari dengan riang. Ketika sekonyong-konyong, kupu-kupu paling indah di dunia menarik perhatianmu. Sayap turkuisnya yang menakjubkan membuat jantungmu meledak. Gerakannya yang menyenangkan membuat jiwamu bernyanyi. Metamorfosisnya dari cacing basah hingga menjadi makhluk cantik itu memenuhimu dengan inspirasi. Tiba-tiba kamu melompat, dikuasai dan dibuat gila oleh hasrat yang menggebu-gebu. Ia harus jadi milikku, milikku, milikku. Kamu pun berlari ke lemari penyimpanan, meraih jaringmu, menyelinap keluar dan berjingkat-jingkat di antara petak bunga tulip, mengintai mangsa tercintamu. Dengan semua indera waspada, terfokus, penuh tekad, gigih, kamu ayunkan jaring di atas kepala saat mengejar kupu-kupumu di sekitar taman. Kamu mengejarnya selama berjam-jam, tetapi tampaknya yang bisa kamu lakukan hanyalah menakut-nakutinya, alih-alih menangkapnya. Baru ketika kamu berhenti berusaha mati-matian, rileks, bernafas, dan memasrahkan keinginanmu kepada semesta, kupu-kupu impianmu dengan tenang menghampiri dan mendarat di hidupmu. Ketika kita amat sangat menginginkan sesuatu dan bekerja tanpa lelah untuk mendapatkannya, kita tidak pasrah. Kita malah berakhir menjauhkannya. Ada suatu titik di mana kita perlu memasrahkan pekerjaan itu ke semesta. Bukan berarti kita menyerah atau berhenti bertindak. Memasrahkan berarti dengan penuh semangat melepaskan, melonggarkan cengkraman kungfu kita, dan menciptakan sejumlah ruang untuk apa yang ingin kita datangkan kepada diri kita. Ini tentang mengizinkan alih-alih memaksakan. Ini tentang melepaskan dan mempercayai bahwa jika selaras dengan tujuan hidup kita, ia akan kembali kepada kita. Atau bahwa sesuatu atau seseorang yang lebih sempurna akan menggantikannya. Ini tentang memasrahkan diri dan membiarkan semesta mengambil tindakan sambil tetap memegang teguh keyakinan bahwa hasrat tertinggi kita akan datang ke dalam kehidupan kita. Keyakinan atau imanmu terhadap semesta haruslah lebih kuat daripada rasa takutmu untuk tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan.
Ini seperti mempekerjakan orang untuk membersihkan rumahmu, sehingga kamu bisa fokus pada pekerjaan lain yang lebih kamu sukai. Kamu menjelaskan secara terperinci tentang apa yang harus mereka lakukan, menunjukkan kepada mereka di mana letak sapu, memberitahu mereka bahwa kamu akan memukuli mereka sampai semaput jika mereka memecahkan cangkir keramik yang dibuat keponakanmu untukmu. Tetapi kamu mempercayakan pekerjaan itu kepada mereka. Jika kamu terus-menerus membayangi mereka dan merebut spons dari tangan mereka, kemarikan, biar aku saja yang melakukannya. Mereka tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan itu, dan kamu akan tertahan dalam pergumulan luar biasa ini. Mencegah diri menuai manfaat yang mendorongmu untuk menyewa kru pembersih sejak semula. Pasrah adalah bagian ketika kamu menyerahkan pekerjaan ke tangan semesta. Yang sering terjadi, terlepas dari niat dan kerja keras terbaik kita mencoba mengendalikan keadaan dengan menggunakan keyakinan dan pola lama kita yang membatasi. Kita berpikir bahwa kita perlu mencoba mengambil alih situasi, pemikiran yang berdasar pada rasa takut, alih-alih memiliki keyakinan serta rasa syukur dan mengizinkan semesta memberi pemikiran yang berdasar pada cinta. Singkatnya, kita mengira kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mewujudkannya daripada semesta. Bayangkan seseorang mengundangmu ke pesta. Mereka sangat bersemangat dengan pesta mereka yang besar, sepenuhnya yakin bahwa acara itu akan menjadi luar biasa, dan mereka benar-benar senang membayangkan kamu datang. Mereka menyampaikan undangan dengan gembira, ceria, dan sangat ingin melihatmu di sana. Tetapi tanpa tekanan sama sekali, mereka tahu jika kamu datang, pestanya akan terasa luar biasa. Mereka tahu jika kamu tidak datang, pestanya akan tetap terasa luar biasa. Pesta mereka akan mengasyikkan. Mereka meyakini ini di dalam hati mereka. Inilah kebenarannya. Sekarang, bayangkan orang lain mengajakmu ke pesta yang berbeda. Orang ini menuntut agar kamu datang, bertindak seolah-olah pesta mereka akan menjadi kegagalan besar, kecuali jika kamu muncul, lalu mengingatkanmu bahwa mereka datang ke pesta terakhirmu sehingga kamu harus mendatangi pesta mereka. Mereka merengek, memanipulasi, mengendalikan, benar-benar menyebalkan. Mereka tahu mereka bisa mengadakan pesta yang hebat dan benar-benar percaya bahwa mereka dapat melakukannya, namun telah memutuskan bahwa semuanya bergantung pada kehadiranmu. Kedua orang itu bisa melakukan persiapan yang sama persis, menghias rumah, membeli sajian keju, menyiapkan minuman keras, memesan patung es, tetapi satu orang lebih mungkin mewujudkan apa yang mereka inginkan. Kamu datang dan benar-benar ingin berada di sana, daripada yang satunya, karena mereka pasrah. Pasrah itu bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi siapa dirimu saat melakukannya. Hidupmu adalah pestamu. Kamu harus memilih bagaimana caramu mengundang orang lain, pengalaman, dan banyak hal ke dalamnya. Jika kamu bokek berat, ini bukan tentang bekerja setengah mati untuk memenuhi kebutuhan yang mengeluhkan, untuk memenuhi kebutuhan dan mengeluhkan situasi menyedihkanmu. Ini tentang tampil setiap hari dengan sikap yang sangat baik, melakukan yang terbaik, menyadarkan tubuh, merayakan apa yang ada, dan terus bekerja dengan harapan serta keyakinan penuh syukur bahwa semesta mengirimimu kesempatan baru yang lebih menguntungkan. Jika kamu awet melajang, ini bukan tentang menangisi fakta bahwa kamu tidak dapat menemukan seseorang yang baik atau setengah hati memaksa diri untuk menjalani sejuta kencan. Ini tentang menjaga keinginanmu tetap kuat dan keyakinanmu tetap teguh. Menyisir rambut dan menyikat gigimu, meninggalkan rumah, menggeol-geol, menggoda, dengan gembira menjalani hidupmu, dan merasa bersyukur bahwa tidak hanya orang yang kamu cari juga sedang mencarimu, tetapi juga bahwa semesta bersekongkol untuk menyatukan kalian. Keraguan adalah perlawanan, keyakinan adalah kepasrahan diri, khawatir adalah perlawanan, sukacita adalah kepasrahan diri, kendali adalah perlawanan, mengizinkan adalah kepasrahan diri,
Cemoohan adalah perlawanan, percaya adalah kepasrahan diri. Energi perlu dialirkan, atau kalau tidak, ia akan mandek. Sikap pasrah menempatkanmu dalam aliran. Sikap pasrah tidak hanya menciptakan ruang untuk mewujudkan keinginanmu, tetapi juga membuka dirimu untuk mewujudkan pengalaman dan hal yang menimbulkan perasaan baik yang saat ini berada di luar wilayah kesadaranmu, alias keajaiban atau mukjizat. Seperti yang telah kusebutkan sebelumnya, saat memasuki kehidupan baru, mengagumkan yang belum pernah kamu jalani sebelumnya, jangan harap kamu bisa tahu cara menuju ke sana, karena ini adalah wilayah baru. Jadi, kamu hanya bisa melakukan cara yang sudah kamu ketahui dan tetap membuka diri untuk menemukan cara baru. Selain itu, kamu harus terbuka terhadap fakta bahwa kamu mungkin tidak tahu persis seperti apa realitas barumu karena tidak pernah melihat itu sebelumnya. Kamu hanya dapat membayangkan apa yang sudah kamu ketahui. Jadi kehidupan baru yang menakjubkan mungkin bisa keluar dari lingkup imajinasimu. Dan jika terus berpegang pada visi tepat, keinginanmu yang keras kepala, alih-alih bersikap pasrah, kamu justru menyiapkan diri untuk sepenuhnya kehilangan hal yang kamu cari. Terkadang, realitas barumu akan terlihat seperti yang kamu bayangkan. Terkadang bisa jadi sangat berbeda dan jauh lebih baik. Berikut ini perincian mendasar tentang cara untuk pasrah. Temukan kejelasan tentang apa yang ingin kamu wujudkan. Lihat, rasakan, cicipi, jatuh cinta, dan yakinlah bahwa ia sudah ada di sini. Putuskan bahwa kamu akan mendapatkannya. Sampaikan niatmu kepada semesta dengan berperilaku dan berpikir seolah-olah kamu sudah memilikinya. Bermeditasilah. Hubungkan dirimu dengan kemungkinan tak terbatas, intuisi dan sumber energi. Ambillah tindakan dengan senang hati dan didorong oleh rencanamu. Bersyukurlah bahwa hal itu sudah menjadi milikmu, bahwa itu sudah ada di sini. Bernapaslah, lepaskan, dan biarkan keinginanmu masuk. Bila kamu percaya bahwa semua yang kamu inginkan sudah ada, kamu berada dalam keadaan alami untuk pasrah. Jika pasrah adalah terjun bebas ke belakang, menuju apa yang tidak diketahui dan percaya bahwa semesta akan menangkapmu. Dan ini tidak bisa dilakukan dari tempat yang penuh kekurangan atau ketidakpercayaan. Oke, aku melepaskannya. Lebih baik kamu datang ke parat. Kamu harus memberikan semua yang kamu miliki dan benar-benar melepaskannya. Kamu harus menjatuhkan diri ke belakang, beriman, bersyukur, dan menunggu. Dan sementara kamu melakukannya, cintai dirimu sendiri, dan sang lapisan induk akan menganugerahi sihirnya padamu. Berikutnya, halaman 283, bab 26, bekerja versus memuntahkan. Tuhan tidak akan membiarkan karyanya diwujudkan oleh pengecut. Ralph Waldo Emerson, penulis, penyair tak kenal takut, pekerja, dan pemuntah ide yang sangat terampil. Aku punya teman yang memiliki tato "Duh" di bagian dalam lengan atasnya sebagai pengakuan atas fakta bahwa semua momen yang kita yang besar sangat mudah didapatkan. Ketakutan adalah pilihan. Aku dicintai, jangan khawatir, berbahagialah. Setiap kali dia mengajak adu tos atau mengangkat lengannya untuk melihat apakah dia butuh bercukur, dia akan teringat betapa seringnya keluhuran menunggu di tempat yang sangat jelas. Kamu sudah tahu soal banyak klise yang kusampaikan ini. Kamu pernah mendengarnya atau memikirkannya jutaan kali, tetapi ketika akhirnya kata-kata itu merasukimu dan kamu mengerti, mereka tiba-tiba menjadi kabar yang mengguncang.
Epifani adalah pemahaman mendalam tentang sesuatu yang sudah kamu ketahui. Ketika sesuatu bergerak dari otak ke tulang kita, saat itulah kita bisa menggunakannya untuk mengubah hidup kita. Pertanyaan pentingnya, akankah kita melakukannya? Oh, bertahun-tahun yang dihabiskan orang untuk membicarakannya, menyampaikan apa yang harus, apa yang akan, dan apa yang dapat, menghadiri kursus, mengikuti seminar, dan mengubur diri dalam berbagai jenis ilmu pengembangan diri sebelum akhirnya kita pernah melakukan sesuatu dengan semua itu. Statistik mengatakan hanya 5% orang yang mendaftar untuk sesuatu, seperti kursus atau seminar, benar-benar melakukan sesuatu dengannya. Dan ini termasuk barang-barang yang amat sangat mahal harganya. Bukan hanya kelas pengelolaan uang di community college di ujung jalan, ini karena banyak orang menginginkan perubahan, sungguh-sungguh menginginkannya, bersedia menginvestasikan waktu dan uang ke dalamnya. Namun, pada akhirnya tidak mau mengalami ketidaknyamanan untuk benar-benar mewujudkannya. Artinya, keinginan mereka tidak sebesar yang mereka katakan. Aku sudah mencoba, adalah versi aku berhasilnya orang menyedihkan. Orang-orang sukses tidak hanya bersedia merasakan ketidaknyamanan, tetapi mereka tahu mereka harus membiasakan diri dengan itu jika ingin tetap sukses. Mereka terus bergerak mengatasi setiap tantangan baru, alih-alih stagnan dan menetap. Otot beraksi itu sama seperti otot lainnya. Kamu harus menggunakannya atau otot itu akan kendur. Jika kamu memiliki satu terobosan besar dan merasa seperti aku bisa, biar kuatasi, kemudian hanya duduk-duduk dan menunggu arus kehebatanmu yang lama terus mengalir masuk, kamu akan kehilangan masa ototmu dan kembali menjadi marshmallow lembek seperti sebelum kamu mulai berolahraga. Teruslah bergerak, teruslah tumbuh, teruslah menyibak rintangan, teruslah berkembang. Kamu menerobos satu tingkat sampai pada jenjang berikutnya, dan teruslah melangkah naik lagi. Setiap kali bertumbuh, kamu bisa belajar sesuatu yang baru, yang pada dasarnya kamu harus merasakan ketidaknyamanan lagi. Karena ketika kamu sampai pada tingkat yang tidak pernah kamu datangi sebelumnya, kamu menghadapi tantangan yang tidak pernah kamu alami sebelumnya. Kemauan untuk terus menyibak tantangan baru, tidak menciut menjauhi mereka, dan kembali ke zona nyamanmu. Inilah yang memisahkan orang-orang sukses dari yang tak sukses. Tingkat baru, iblis baru. Semua kehidupan bergerak maju dan berkembang, atau menyusut mundur dan sekarat. Jika kamu ingin berevolusi dalam kehidupanmu sendiri, kamu harus melewati rintangan alih-alih berlari menghindarinya. Hambatan dan tantangan adalah agen pertumbuhan. Tidak ada yang menjadi besar dan bertanggung jawab tanpa menghadapi tantangan dan bergerak mengatasinya. Kelahiran itu berantakan, menyakitkan, menakutkan, tidak pasti, dan aneh. Kelahiran juga merupakan keajaiban mulia yang mengarah pada kehidupan baru. Jika kamu menginginkan kehidupan baru yang kamu bilang kamu inginkan, kamu harus giat bekerja untuk mendapatkannya, bukan hanya belajar dan berdiskusi dan berharap menginginkannya. Baru-baru ini aku mendapat tamparan menyadarkan mengenai hal ini, sehingga aku akan membaginya dengan harapan itu dapat menginspirasimu agar giat belajar dan tetap memiliki keyakinan apapun yang terjadi. Saat ini, aku tidak tinggal di manapun, atau kurasa kamu boleh bilang aku tinggal di mana-mana. Aku menyingkirkan tempat tinggalku 2 tahun lalu dan menjelajahi dunia tanpa batas waktu sejak saat itu. Aku selalu menyukai perjalanan dan berhubung
Semua yang kubutuhkan untuk menjalankan bisnisku adalah komputer, koneksi internet cepat, sinyal telepon seluler yang bagus, dan roti lapis. Aku memutuskan untuk memasukkan semua barangku ke gudang dan mengejar impianku. Aku melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan pendapat tentang bagaimana menjalani hidup sesuai keinginanmu sendiri. Menjadi pakar getaran tinggi, melompati kuantum di seluruh dunia untuk melihat berapa banyak bahasa berbeda yang dapat ku pelajari untuk mengatakan, bersediakah kamu menjaga barang-barangku sebentar, sementara aku pergi ke kamar mandi? Fokus utamaku saat ini adalah menguasai sikap pasrah. Aku ingin memiliki keyakinan tak tergoyahkan terhadap yang belum pernah dilihat. Aku ingin merasa begitu nyaman mempercayai semesta, sehingga itu menjadi sifat keduaku, dan aku bisa melompat ke kehampaan dengan jari-jari kaki yang diruncingkan, dan taburan kelopak bunga daisy di belakangku. Atau kamu tahulah, paling tidak melakukannya dengan lebih anggun dan lebih mudah. Apalagi sekarang ini saat aku sedang menjelajahi dunia, memberi ceramah tentang putuskan ini dan lepaskan itu. Aku juga akan sangat senang bisa melakukan alih-alih memuntahkan. Sikap pasrah sering ikut bermain, terutama saat membicarakan kemana tujuanku berikutnya dan di mana aku akan tinggal sesampaiku di sana. Modus operandiku adalah mengikuti arus dan percaya bahwa semesta akan membimbingku ke tempat yang sempurna pada waktu yang tepat, yang dengan cukup senang kulaporkan, belum mengecewakan. Setelah mengikuti doronganku yang tiba-tiba dan aneh untuk pergi ke Tokyo, kota yang tadinya sama sekali tidak memicu minatku, aku jadi jatuh cinta setengah mati pada tempat itu dan apartemen yang ideal siap untuk disewa lengkap dengan perabotnya. Dan disajikan padaku dalam nampan perak. Ketika aku memutuskan untuk tinggal di sana untuk sementara waktu, sebuah undangan untuk tinggal di Wisma Cantik di pedesaan Spanyol bersama teman-teman hebat yang datang tanpa diminta dan tiba-tiba. Ketika aku mencoba dan gagal, mencari tahu kemana aku harus pergi selanjutnya. Aku terus menemukan diriku berulang kali dan sepenuhnya secara kebetulan berpapasan di penjuru dunia yang jauh dengan beberapa rekan nomaden global yang kutemui dan menjadi temanku di Bali yang yang telah membuatku ternganga dan merayang senang setiap kali bertemu dengan mereka. Kamu juga berada di desa nelayan kecil terpencil dan tidak mengenakan apa-apa selain sarung serta tatanan rambut keriting di antah berantah di Indonesia. Namun, walaupun agen perjalanan kosmikku lebih dari sekadar membuktikan bahwa dia tahu persis apa yang dia lakukan, aku masih cukup gugup tentang terjun bebas terakhir ini. Karena kali ini sama sekali bukan kirim saja aku kemana saja yang tampak keren di mana hal-hal mengagumkan akan terjadi padaku. Oke, terima kasih. Aku belum mendarat di tempat yang tepat untuk menulis buku ini. Aku hanya punya sisa 1 bulan sebelum buku ini diserahkan kepada penerbit dan hanya tinggal sedikit lagi yang perlu kutulis. Jadi, aku agak terlalu tegang tentang siapa, apa, dan bagaimana. Saat itu, aku berada di Tokyo dan rencanaku adalah terbang ke LA untuk menemui seorang klien. Aku melakukan perjalanan darat melintasi barat Amerika dan berakhir di rumah sewaan mewah, menakjubkan dan lengkap dengan pemandangan serta banyak sinar matahari. Di sana kuharap aku bisa berkonsentrasi dan menyelesaikan banyak pekerjaan. Aku membayangkan dikelilingi oleh alam yang menakjubkan, tetapi cukup dekat ke kota tempat beberapa temanku tinggal untuk menghindari isolasi yang terkenal suka mendorong para penulis untuk menenggak minuman keras atau dalam kasusku untuk merenungkan eksperimen gagal memotong rambutku sendiri.
Jika ada binatang di sekitar untuk menemaniku, itu akan menjadi nilai tambah yang menyenangkan, tetapi syarat-syarat lain tidak bisa ditawar-tawar.